Ada TV One di sini. TV One. Ada apa? HTI. Saya antitesa dari seseorang yang bernama Sutanto Tanoto. Harus saya sampaikan, ini sudah menyangkut kebangsaan ya. Anak negara disusui, anak sendiri mati kelaparan. Kau susui orang lain, bangsa kau biarkan melarat. Bunda Kurnia, kita minta untuk berorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap, merdeka! Merdeka! Jalan kaki, yang bermotor, yang bermobil, merdeka! Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya ingin mengucapkan selamat datang di arena dan dunianya Aliansi Rakyat Menggugat. Hari ini emak-emak militan ini berumur 4 tahun. Siapa sangka mereka telah berjuang untuk bangsa ini. Saat tidak ada yang berani berjuang, saat semua berhenti berbicara, saat media tidak lagi berbicara untuk rakyat, media kong kali kong dengan pemerintah, hanya Aliansi Rakyat Menggugat yang nyata-nyata membela Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini, wahai Anda para pemotor, para orang-orang yang naik kendaraan, lihat dan bacalah. Ya, ini adalah semua keluh kesah rakyat yang tidak kalian wakili, tapi kami lakukan. Hari ini 2,5 bulan lagi, atau mungkin 100 hari lagi, Joko Widodo akan mengundurkan dirinya dari kursi kekuasaannya. Siapa yang bahagia? Setuju? Bahagia? Kenapa bahagia? Harusnya dia sudah mundur pada hari ini. Mengapa? Karena tidak ada satupun prestasi yang dibuat selain membuat kepedihan. Betul. Selain membuat bahaya bagi bangsa Indonesia. Apa contohnya? Saudara-saudaraku sekalian, saya baru kembali dari KPK. Kami bersama TPUA meminta audiensi kepada Ketua KPK agar memberikan waktu kepada kami untuk membicarakan masalah ibu kota baru, yaitu Penajam Pasir Utara. Dan apa yang terjadi? Seperti biasa, gedung itu begitu angkuh, tidak mampu menerima kami, begitu takutnya menerima kami. Padahal kami ingin membicarakan bahwa batalkan IKN. Setuju? Batalkan IKN. Setuju? Pertahankan daerah khusus ibu kota menjadi tetap sebagai ibu kota negara. Saudara-saudaraku sekalian, saya bukan penggemar Ahok, tapi saya mendengarkan beliau mengatakan, Ahok tahu nggak Ahok? Basuki Cahayapurnama. Jikapun ibu kota harus pindah, bukan di Penajam Pasir Utara. Di mana? Tapi di Pontianak, yaitu Kalimantan Barat. Mengapa? Di sana banyak tanah-tanah Pertamina yang tidak perlu membayar, tinggal ambil. Negara dengan senang hati free tanpa bayar. Tapi mengapa? Mengapa memilih Penajam Pasir Utara yang harus membayar ganti konsesi kepada para pemegang konsesi? Bapak-bapak, ibu sekalian, saya berada di antara kalian. Jadi termasuk kategori anggota yang jarang muncul ya. Saya antitesa dari seseorang yang bernama Sutanto Tanoto. Harus saya sampaikan, ini sudah menyangkut kebangsaan ya. Apa katanya? Orang ini sangat terkenal, ada yang tahu tidak? Apa kata Sutanto Tanoto? Dia mengatakan Indonesia adalah orang tua angkat saya, sedangkan yang menjadi orang tua kandungnya adalah Republik Rakyat Cina atau Cina Daratan. Saya, kamu, ibu-ibu semua, anak bangsa Indonesia yang pada hari ini berjuang bersama Aliansi Rakyat Menggugat untuk menyatakan kami anak kandung Indonesia. Kita anak kandung Indonesia. Oleh karenanya kita paling berhak berjuang. Saudara-saudaraku sekalian, seandainya
penggantian yang dilakukan bagi rakyat di Kalimantan Timur tersebut wajar dan pantas. Mungkin kita tidak perlu ribut ya, tapi ternyata beda-beda tipis dengan Rempang. Mereka ingin menggusur bangsa Melayu dari sana. Saya ingin mengatakan hari ini nasib warga Dayak. Dayak ini bermacam ragam. Ya saya tidak hafal, tapi ada beberapa. Itu semua tidaklah seperti yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Dia bilang apa? Katanya kalau menggantikan untuk rakyat harus dengan ganti untung, nggak boleh ganti rugi, nggak boleh ganti gantung, nggak boleh begitu. Tapi faktanya hari ini Anda lihat semua pemberitaan. Insya Allah kalau tidak ada bantuan, ya warga-warga adat tersebut akan punah. Kemana mereka akan tinggal? Bagaimana jika penggantiannya tidaklah sepadan? Dari mana? Saudara-saudaraku sekalian, ini luar biasa. Ya ini luar biasa. Sama-sama seperti yang terjadi di PIK 2, ya Pantai Indah Kapuk 2. Dari penelusuran Kakanda kita Saitidu menyatakan bahwa penggantian itu hanya Rp50.000. Kejam! Kalian kejam! Biadab para bangsa sendiri tahu apa yang hendak kalian lakukan seperti ini. Ya, kalau dalam bahasa Melayu itu anak kera disusui, anak sendiri mati kelaparan. Kau susui orang lain, bangsamu kau biarkan melarat. Siapa di antara ibu-ibu yang pernah melihat video nenek-nenek tua menunggu di sebuah gudang mengumpulkan remeh-temeh beras dari kucuran dan bocoran karung-karung godi yang ada di gudang? Sudah pernah lihat? Itulah pasti bangsamu. Ya para pemotor sekalian, tolong Anda perhatian. Kami tahu Anda tidak punya banyak waktu untuk melihat ini. Tanamkan di hati kalian, negara ini sudah rusak. Negara ini dalam kondisi yang darurat. Ini akibat kebodohan semua pendukung-pendukung yang telah bodoh memilih pemimpinnya. Sudah tahu menabrak aturan, sudah tahu melanggar aturan, masih saja dipilih. Sudah tahu yang digunakan bansos, sudah tahu itu tidak boleh, masih digunakan. Kenapa Mas senyum-senyum? Apakah benar yang saya sampaikan? Ya, semoga Anda bukan pendukung yang salah ya, insya Allah. Ya saudara-saudaraku sekalian, banyak hal, itu hanya salah satunya. Ya baru salah satunya. Bagaimana dengan yang lain? Mari kita sorot Kemeninfo, Kementerian Informasi. Ya, ini luar biasa. Orang ini adalah loyalis Joko Widodo, dipilih untuk menjadi Menteri Kominfo. Apa yang terjadi? Persis yang disampaikan oleh hadis Rasulullah. Jika kau serahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran kau. Hari ini hancuran terjadi. Data nasional dihacker, ya hebat tidak? Dihack dan tukang hackernya meminta ganti rugi sebesar 8 juta dolar. 1 juta dolar sekitar 14 miliar dengan kurs 14.000. Sekarang dolar sudah berapa? Dolar sudah 16.400. Tinggal menunggu kehancuran. Sejujurnya Jokowi sudah tidak lagi layak menjadi pemimpin. Saudara-saudara sekalian, itu baru soal Kemenko, ya. Dan apa yang disampaikan Kemenko? Kemenko mengatakan, ya sudah kita pasrah palelo. Ini menyangkut data negara, woy. Ada semua data di sana tersangkut dengan satu kementerian dan kementerian lainnya. Kau katakan pasrah? Biarnya kalian. Itu baru soal info. Lalu bagaimana yang lain? Saudara-saudaraku sekalian, kita sangat prihatin. Siapa yang merasa mama? Saya mama. Hari ini semua mama menangis. Seorang anak yang tampan dan pintar bernama Afif Maulana meninggal dunia. Ya, dicurigai dilakukan penganiayaan oleh aparat. Nah, untuk itu diperlukan suatu penyelidikan lebih lanjut. Ya, penyelidikan lebih lanjut. Mengapa saya katakan demikian? Ini merupakan teguran kepada Anda aparat. Anda seharusnya menjadi orang yang berada di pihak rakyat. Jangan sering-sering Anda berada di bawah kekuasaan. Stoplah. Jadilah aparat bayangkari negara yang mencintai rakyat.
kita akan melihat sejauh mana Kapolri akan menegakkan aturan, ya, akan memberikan keadilan. Inilah potret ya, warna daripada bangsa Indonesia yang carut marut ekonomi, carut marut ke hukum, ya, pecah belah anak bangsa semuanya. Kami sebagai pengacara sudah lelah sebenarnya, ya ibu sekalian. Sudah pernah kami melakukan gugatan ke pengadilan, dan seperti yang dikatakan oleh Iman Putra Sidin, pakar hukum tata negara, semua yang terjadi di Indonesia kong kali kong antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif, ditambah partai politik serta pers. Dengar, serta pers. Saya mau tanya, ada TV One di sini? TV One? Ada apa? SCTI? SCTV? Siapa lagi TV sampai lupa saya. TV 7? Ada. Lagi? Ada apa Poli TV? Dengarkan baik-baik. Suatu ketika kami mengurusi soal ijazah palsu. Siapa yang sudah berjasa memviralkan ke seluruh bangsa Indonesia ini? Siapa yang berjasa? YouTuber, angkat tangannya YouTuber. Mana Salwa mana Salwa? Mimbartop mana Mimbartop? Terus apa lagi? Esjana mana? Oligarki mana? Mana lagi? Daeng Channel ada nggak? Egi Channel ada nggak? Rakyat, Popole TV, semua, tidak satu pun TV mainstream tidak ada. Termasuk saat kami mengurusi soal ijazah palsu. Yang lucunya, hari ya pembacaan keputusan ijazah palsu, kami diliput oleh semua YouTuber, sedangkan yang bagian Ono di bawah pimpinan Otto Hasibuan diliput oleh TV besar dengan pakaian yang mewah dan wah di sebuah ruangan yang terhormat. Ya iyalah, kau lakukan semua monopoli informasi, ya, kau katakan kau yang benar, kau katakan kau yang satu-satunya bagian yang benar. Ya tentu saja, karena kau berada di sisi penguasa. Dan kami rakyat apa daya kami? Kemewahan kami hanyalah di sisi para YouTuber. Dan hari ini KPI yang agak kurang ajar ini mau memberikan pajak kepada para YouTuber, ya, menarik pajak. Kenapa? Iri melihat para YouTube yang hebat ini. Usaha dong, kalau kalian mulai ditinggalkan, koreksi, evaluasi diri Anda. Rakyat sudah tidak pas, tidak ada kepercayaan kepada kalian karena kalian kong kali kong dengan pemerintah. Betul, saudara-saudaraku sekalian. Pada akhirnya saya ingin mengatakan, apalah daya kami ini hanya meminta kepada Anda, pedulilah kepada bangsa Indonesia, bangsa yang sebentar lagi entah menjadi bangsamu atau menjadi asing. Semua tambang-tambang telah jatuh ke tangan asing, ya, semua proyek-proyek diberikan kepada asing. Kita hanya dapat remeh-temehnya saja. Oleh karena itu, ARM, jikapun hanya satu orang yang berjuang, saya mau memastikan orang itu adalah saya, bukan Pak Ida. Ya, saya ingin memastikan asal saya sehat, ya. Oke, dengarkan. Jikapun ada satu orang saja yang berjuang, saya akan berdiri di sini sambil berteriak mengatakan, jayalah Indonesia kau. Betul. Demikian saja. Terima kasih. Hidup ARM. Hidup ARM. Hidup bangsa Indonesia. Hidup YouTuber. Hidup demo. Pak Polisi, Anda kalau mau hidup, rubah diri Anda, evaluasi diri Anda. Merdeka!